Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsulhuda SPDI, guru pendidikan agama Islam di SDN Salam Baris 4 Kabupaten Tapin. Saya di sini juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November tahun 2021, kami melaksanakan ujian kinerja atau UKIN yang akan mengambil tema tentang keteladanan sahabat Rasulullah SAW. Inilah video UKIN kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Yuk, silakan dipimpin salah satu temanmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surah Maida bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Iya. Alhamdulillah, semangat ya masuknya biar kamu dapat ilmu yang manfaat. Ya, sebelum belajar coba dikeluarkan alat tulisnya ya. Baju yang masih bajunya dicek juga. Nah, biar rapi. Alat tulis keluarkan dulu ya, buku. Ya. Siap sudah? Ayo, yang angkat lagi ya. Tulisnya keluar dulu. Ya, sebelum masuk pelajaran coba kita tepuk dulu ya. Tepuk Islam sama-sama. 1, 2, 3, ayo. Tepuk Islam. Agamaku Islam. Kitabku Al-Quran. Nabiku Muhammad. Agamaku Muslim. Musuhku setan. Yang kemarin masih ingat pelajarannya? Ya, tentang apa ya? Kejujuran dan kasih sayang. Ya, tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu kemarin punya sifat apa? Al-Amin, namanya Orang yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, Rasulullah punya sifat kasih sayang kepada orang tua. ya, kepada orang tua, kepada keluarga ya. Yang ketiga, Rasulullah kasih sayang dengan lingkungannya. Yang terakhir, Rasulullah itu punya sifat rahmatan lil alamin atau punya kasih sayang dengan alam semesta ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjut tentang apa? Rasulullah itu punya apa namanya? Sahabat ya. Tentang keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Belajar secara kelompok nanti ya, diskusi, kamu dapat memahami kisah tentang keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kamu mengetahuinya ya, nanti kamu dapat menelaah lebih jauh lagi ya. Seperti apa sih keteladanan sahabat ini? Ya, karena apa? Generasi Islam yang terbaik itu adalah setelah Rasulullah adalah sahabat nanti ada 4 ini. Kemudian yang terakhir, setelah kamu nanti berdiskusi dengan kelompok, kamu dapat bercerita lagi tentang kisah keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Pelajaran kesempatan hari ini kita menggunakan pembelajaran problem based learning. Ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi kamu lihat di masyarakat tentang kepemimpinan seorang pemimpin ya, lihat. Jadi disesuaikan dengan khalifah yang 4. Misalkan seorang kepala desa, ya kita hubungkan dengan khalifah yang 4, Abu Bakar As-Siddiq, apa cocok enggak? Kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, jadi cocok enggak? Itu dengan kejadian sehari-hari yang kamu tahu di masyarakat. Itu ya pertama. Kemudian yang kedua, kamu nanti dapat mengetahui fenomena atau keberhasilan apa yang dicapai oleh para khalifah yang 4 ini, baik khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Itu ya. Nah, untuk memperjelas bacaan kita, ini kamu amati gambar video ya tentang keteladanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pejuang jamaah, Khulafaur Rasyidin dimaknai dengan masa-masa kekhalifahan Islam yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. 1. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang anak dari Abu Quhafah dan Umur Khair Salamah yang lahir pada 573 Masehi. Kedua orang tuanya merupakan bangsawan dan saudagar yang dihormati di kalangan Quraisy. Abu Bakar termasuk ke dalam golongan As-Sabiqunal Awwal atau orang-orang yang pertama memeluk Islam di luar keluarga Nabi.
juga mendapat gelar As-Siddiq atas kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 574 Masehi, memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Beliau adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Khantamah binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan Quraisy. Umar masuk Islam pada saat berusia 27 tahun. Padahal sebelumnya Umar sangat benci dan selalu memusuhi Nabi dan juga para pengikutnya. Bahkan ia tak segan-segan untuk menyiksa anggota suku Adi yang ketahuan memeluk Islam, seperti Rabibah dan Zinmirah. Begitu juga dengan adiknya sendiri, Fatimah. Umar pun menyiksanya karena Fatimah memeluk Islam. Namun, keteguhan hati Fatimah membuat Umar luluh. Hatinya tergerak untuk membaca ayat Allah dan kemudian menemui Nabi. Setelah itu, Umar pun masuk Islam dan meninggalkan kebenciannya. 3. Masa Kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman merupakan seorang keturunan Bani Muawiyah atau Umayyah. Utsman merupakan sahabat dekat Abu Bakar, sehingga ia bisa bertemu dengan Nabi dan masuk Islam lewat sahabatnya tersebut. Utsman juga menikahi kedua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum, sehingga ia mendapat gelar Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. 4. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan keturunan dari Bani Hashim. Beliau juga merupakan sepupu Nabi, yang kemudian menjadi menantu Nabi setelah menikahi putri Nabi bernama Fatimah Az-Zahra. Ali memiliki seorang ayah bernama Abu Thalib dan ibu bernama Fatimah binti Asad. Ali memeluk Islam ketika ia masih berumur 10 tahun. Keputusan tersebut diambilnya bukan lantaran dia merupakan sepupu Nabi, melainkan melalui proses pencarian dan penuh pertanyaan. Ali dikenal akan kecerdasannya, sehingga apabila para sahabat ada sebuah persoalan dan tidak menemukan jawaban, mereka akan mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk meminta jawaban. Beliau memimpin kekhalifahan selama 6 tahun, yakni dari tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Baiklah anak, untuk lebih jelas lagi setelah kita melihat video, mari kita lihat slide berikut ini ya. Di video ini lihat di depan tentang padanan sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah disebut Khulafaur Rasyidin, 4 orang sahabat. Pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua sahabat Umar bin Khattab, yang ketiga sahabat Utsman bin Affan, yang keempat sahabat Ali bin Abi Thalib. Nanti ya kita lihat satu-satu ya, disebut Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada namanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang pertama kali menjadi pengganti Rasulullah SAW, jadi khalifah pertama kali. Ya, namanya sebenarnya adalah Abdullah Tamami. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar artinya orang yang paling cepat masuk Islam. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian As-Siddiq ini orang yang benar atau selalu membenarkan Rasulullah SAW. Terutama ketika Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu adalah di luar nalar ya. Kalau kita ini perjalanan ke sini ke Arab cuma 1 malam sampai kembali lagi, tidak mungkin akal ini. Tapi Abu Bakar ini langsung membenarkan, tidak menyangkal, sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq. Kemudian untuk menjadi khalifah ini beliau ya punya sifat suka menolong dan juga musyawarah ya, gemar musyawarah dengan sahabat-sahabat. Kemudian menolong tadi ketika beliau menjadi khalifah ini ada seorang ibu tua sedang masak, suruh menyalakan kayu,
mau ya, khalifah itu adalah khalifah itu presiden, itu mau. Kalau kita, nah RT aja nggak mau kan? Ya, kalau ini presiden mau, ini sifatnya sudah teruji ya. Kemudian jasa beliau yang terbesar untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau namanya membuat Baitul Mal. Ya, Baitul Mal ini adalah untuk mengurusi kas dan keuangan negara, karena umat Islam ketika itu sudah mulai membayar pajak, ada zakat ya. Jadi itu dikumpulkan nanti untuk kesejahteraan bersama, itu Baitul Mal tujuannya. Kita lanjut khalifah yang kedua. Khalifah Umar bin Khattab. Jadi setelah Abu Bakar Siddiq ini meninggal, dia menunjuk 6 orang ya menjadi khalifah, dan dipilihlah Umar bin Khattab ini ya. Umar bin Khattab ini namanya adalah Umar bin Abdul Uzza. Kemudian beliau mendapat gelar singa padang pasir karena sangat pemberani. Lalu ketika beliau masuk Islam itu langsung terang-terangan ya, tidak sembunyi-sembunyi. Itu Umar bin Khattab, dan juga mendapat julukan Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya membedakan antara yang hak dan batil. Jadi tidak pernah abu-abu ya. Beliau itu langsung ini benar ini salah. Itu ya. Kemudian beliau ini masuk Islam karena ketika itu beliau mendengar bacaan Al-Quran adiknya. Adik beliau namanya Fatimah ya. Ketika itu beliau mau membunuh karena masuk Islam kan, dia belum Islam, bawa membunuh pedang, dan sampai di pintu itu mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca Fatimah tadi, surah At-Taha ayat 1-8. Beliau bergetar tangannya bergetar, pedang jatuh. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Kemudian setelah Umar masuk Islam, beliau akhirnya menjadi khalifah yang kedua ini. Beliau itu punya sifat yang sangat tegas dan juga punya sifat yang sederhana. Sampai diceritakan karena kesederhanaannya beliau ini tidak ada singgasananya ya. Mana Umar? Ternyata dia itu tidur ya di pasir. Tidurnya di pasir. Nah, nggak ada spring bed ya ada. Padahal itu presiden. Padahal dulu sudah ada spring bed ya. Zaman itu sudah ada baju, sudah ada, tapi beliau karena sederhana. Padahal dia seorang presiden. Itu kemudian keberhasilan beliau adalah yang paling besar jasanya, beliau membuat namanya menetapkan tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah 1 Muharram, ulang tahunnya atau tahun barunya umat Islam. Itu yang paling besar jasanya. Kita lanjutkan. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini mendapatkan julukan Durrun Maini. Punya 2 jiwa cahaya karena menikah dengan 2 putri Rasulullah. Pertama menikah dengan Ruqayyah ya. Yang kedua Kusum. Ruqayyah meninggal, kemudian juga Kusum, sehingga disebut Durrun Maini. Punya 2 cahaya. Kemudian dia mendapat Ashabul Awalun, orang yang mula-mula masuk Islam. Untuk sifatnya, dia punya sifat dermawan. Ketika terjadi kekurangan bahan makanan umat Islam, ketika itu beliau menyumbangkan bahan makanan pokok yang diangkat oleh 1000 unta. Kemudian keberhasilannya sahabat Utsman ini adalah beliau ketika itu mengkodifikasi Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran dari 1 mushaf yang ketika itu terpencar-pencar dari mushaf Al-Quran ini bentuk lembaran, bentuk sukuk-sukuk. Jadi sahabat itu punya catatan sendiri. Ini punya catatan dari kulit kurma, mungkin juz 1, 2 ya. Kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan 30 juz itu. Kemudian beliau mencetaknya menjadi 4 mushaf, dikirim ke Mekah, Basrah, Syria dan Kufah. Tempat-tempat itu ya keberhasilannya. Jadi Quran mulai ada. Kemudian satunya lagi namanya Quran Imami atau Utsmani, yaitu disimpan di tempatnya Sayyidina Utsman. Khalifah yang terakhir namanya Abu Bakar Ali bin Abi Thalib bin Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah menantu Rasulullah SAW. Menantu. Dia terkenal pandainya, sehingga dijuluki Babil ilmu, ilmu. Dan juga terkenal dengan keberanian beliau. Ini ditunjukkan ketika Ali bin Abi Thalib ini menggantikan tidur Rasulullah ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah ke Yathrib. Ketika itu rumah Rasulullah dikepung oleh orang yang mau dibunuh ya Rasulullah.
Ketika itu Rasulullah merintahkan Ali untuk tidur di tempat Rasulullah. Kalau tidur itu berarti nyalahannya nyawanya, ya kan? Tapi dia mau diam. Dan paginya itu bener ya, orang Yahudi masuk ke rumah Rasulullah mau dibunuh, ternyata dibuka. Nah, Ali. Nabi itu. Kemudian dia menjadi khalifah yang keempat. Setelah itu dia keberhasilannya adalah beliau ini membuat madrasah atau tempat belajar. Ilmu berkembang juga itu, Ali. Bahkan ditemukanlah ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu adalah ilmu untuk memberikan harokat Al-Quran. Sehingga sekarang itu ada alif fathah, itu ada karena jasa-jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mungkin dari sini ya, sudah jelas ya. Baiklah, untuk pembelajaran kita buat kelompok ya. Untuk pembelajaran problem bahasa Kening ini kita buat 4 kelompok. Coba berhitung dari sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baiklah ya, setelah itu silahkan berkumpul ya untuk kelompok 1, nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3, nomor 4 kelompok 4. Silahkan berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Semuanya ke kelompoknya masing-masing ya, duduk ya. Silahkan ya, duduk. Coba sambil ditunjuk ketuanya ya. Sambil tunjuk ketua. Ini ya, kelompok punya kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 ini. 2, 1 mana? Itu Pak. Sama. Kelompok 2. Kelompok 3. 4. 3. Silakan yang sudah dapat kamu diskusi ya teman-temannya, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya ya di situ. Kemudian presentasi siapkan. Siapa yang presentasi? Silakan ya. Dicatat di buku. Yuk, silakan. Bukunya yuk dicatat. Hasilnya nanti masuk. Siapa ini kelompok 1 siapa? Buahnya. Nomor 2. Langsung aja. Sini langsung ini. Siapanya? Ambil dari kelompok 2 itu nanti ya. Oke, prosesnya ini. Tanyanya ini. Kelompok 1. Coba lihat tuh. Ya. Ya ini namanya. Iya, apa ya? Ya, ya. Ayo. Coba masuk. Iya, ya gitu. 5 menit, 10 menit. Yo. Yang lain lihat yang lain. Nih. Ayo, tenang. Mau? Yuk. Iya, ya, sudah ya. 5 menit sama 10 menit. Coba. Bikin sama-sama ya. Teruskan. Ini loh. Itu sama. Iya. Enggak. Kelompok 2 sudah ya. Lalu belum. Kelompok 4 belum. Sekali lagi kelompok 5. Kelompok 3. Ya, baca. Ya. Bacaan ini. Ya nanti kalau sudah saya hitung sampai 1 nanti berarti kamu siap. 5, 4, 3, 2, 1. Ya siap ya. Presentasi. Bagaimana hasilnya? Tolong kelompok 1 ya maju. Kelompoknya. Ayo. Baca yang keras suaranya. Keras yang keras kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kisah pelajaran
sahabat Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kehidupannya nyata di salah satu sifat yang terdapat titik dalam melaksanakan kemudiannya dalam melakukan keputusan pembukaan dan titik lalu mengajak masyarakat untuk musyawarah. Beliau sangat sederhana, rakyatnya beliau selalu membantu kekurangan dalam memilih ketua takmir masjid. Ia dapat musyawarah semua jemaah masjid, hasil keputusannya disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan kecewaan. Ya, ngambil tepuk tangan yuk. Ya, bagus. Yang berani maju bagus. Ya, nanti kelompok 2 lebih keras soalnya. Ada yang bertanya mungkin? Gak ada ya? Kelompok 2 silakan. Ambil suara yang keras ya, biar temannya mendengarkan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kisah keberadaan sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikaitkan dengan kehidupan nyata di masyarakat, yaitu sifat Umar bin Khattab dalam melaksanakan pemimpinannya. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Sebagai pemimpin masyarakat, kepala desa adalah orang yang pemberani, jujur, adil, tegas, dan bertanggung jawab. Ya, yang bertanya yuk. Ya, suaranya sudah agak lantang. Sekarang kelompok 3 silakan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikaitkan dengan kehidupan nyata di masyarakat, yaitu sifat Utsman bin Affan dalam melaksanakan kepemimpinannya. Utsman bin Affan dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Hal tersebut juga dilaksanakan Arab Yamani yang sering membantu pembangunan masjid dan juga memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya, bagus. Kelompok 3 ada yang masuk. Ya, semuanya benar. Ada yang bertanya mungkin? Oh, yang lain? Terakhir, kelompok 4 silakan yuk. Yang keras suaranya ya. Saya sendiri beri, bagus. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikaitkan dengan kehidupan nyata di masyarakat, yaitu sifat adil, jujur, berani juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan keluarga. Contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah seperti sangat pemimpin, misalnya kepala desa juga tertinggi pendidikan seperti juga fasilitas-fasilitas pendidikan seperti memperbaiki kelas, pintu gerbang, dan sarana prasarana yang lainnya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 terakhir ya. Ya, jadi mungkin ada yang tanya ya. Ada yang tanya, sudah sangat jelas ya tentang pelajaran kita. Pelajaran hari ini adalah pelajaran terus di fisik, terus itu keseluruhan ya. Dalam kegiatan sehari-hari tugas ya, Bapak ya, Haji Yamani tadi ya. Nah, itu satu contoh sifat Utsman bin Affan tadi sedikit tadi. Mungkin ada yang tanya lagi ya, silakan. Gak ada? Oke, siap. Sekarang kita berdiskusi tadi. Berarti kita simpulkan sama-sama ya pelajaran kita pada hari ini. Kita simpulkan sama-sama tentang keteladanan sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah nama aslinya siapa tadi? Iya. Kemudian mendapat gelar siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sifat beliau apa yang paling menonjol? Sifatnya adalah yang paling kelihatan apa tadi? Pemimpinannya. Beliau sangat memperhatikan ya, suka menolong ya. Kemudian keberhasilan beliau adalah yang paling besar apa?
Ya, beliau adalah mendirikan Baitul Mal ya. Terus yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab beliau adalah khalifah yang berapa? Kedua. Kemudian sifatnya apa yang paling kelihatan ketika memimpin? Beliau adalah seorang yang berani, jujur, adil dan tegas. Ya. Terus bijaksana. Kemudian untuk keberhasilannya apa? Yang paling besar, yang paling kelihatan jasa beliau adalah ditentukannya tahun baru Hijriah ya, atau tanggal 1 Muharram. Kemudian khalifah yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini khalifah yang ketiga. Khalifah Utsman bin Affan terkenal dengan apanya? Kedermawanannya ya. Kemudian untuk jasanya yang terbesar atau beliau yang besar adalah Al-Quran tadi mengkodifikasi atau mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Kemudian terakhir ada nama sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang menantu Rasulullah. Kemudian dia sifatnya apa? Pemimpinannya pemberani. Kemudian keberhasilannya adalah beliau mendirikan madrasah ya. Kemudian kedudukannya ilmu nahwu. Itu ya. Jadi itu kesimpulannya. Kemudian setelah ini tolong ya ini disimpan dulu, kita persiapan untuk mengerjakan soal ya. Jangan simpan dulu, kita akan alat tulisnya. Kita kerjakan soal, dijawab di sini ya. Yuk, silakan. Tulis namanya, kelasnya, tulis sungguh-sungguh. 10 menit waktunya. Kita 10 menit ya. Ayo. 10 menit kira-kira ini. Tulis nama kelas tulis. Belum menit ya waktunya. Syuting yang sini tidak jauh. Ya, nama kelas. Sudah jawabannya. Kita tunggu ya. Kami tunggu ya. Ada yang kurang jawab soalnya? Enggak ya? Jadi ini adalah soal yang berbentuk buat itu perlu pemikiranmu ya. Di sini ada cerita nomor 1 misalkan. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamaimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia paling cepat masuk Islam. Jangan kemudian selain itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Apa maksudnya? Itu ya. Jadi ini adalah tentang soal-soal yang buat seperti itu, maksudnya perlu mikir kamu ya. Dan dipikirkan. Agak sedikit ya. Oke. Silakan. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Kelas 5.
Udah selesai ya? Belum? Iya, kasihkan dulu ya. Lihatnya udah mulai. Tolong ini dikumpulkan dulu. Yuk, coba dikumpulkan ya. Yang satu dikumpulkan, ambil. Dua depan ya. Yuk, satu. Kemudian sini. Ayo. Dan beri nama toh. Dah. Mana? Makan semuanya, ayo. Ya, lalu kembali ke tempat ya. Setelah kita melaksanakan evaluasi, mungkin ini ada refleksi ya. Mungkin ada yang bertanya dari pembelajaran kita hari ini. Silakan, angkat tangan. Siapa? Saya Kak. Ya, yuk. Bagaimana cara kita meneladani sahabat Nabi SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sebagai warga di kelas? Ya, jadi beliau itu tadi punya sifat yaitu suka membantu ya. Ini kalau kita di kelas kita mungkin ada yang sakit atau kesusahan, kurang uangnya ya, atau mungkin nggak bawa pensil, itu bisa kita bantu ya. Kita sakit, kita bisa kumpul uang bareng-bareng di kelas ini, kemudian kita bisa menjenguk anak tersebut. Itu contoh teladan apakah tidak dikaitkan dengan kita kehidupan kita di kelas ini. Oke. Baiklah, ada yang bertanya lagi mungkin ya? Ya, silakan Rabi. Bagaimana cara kita meneladani sahabat Nabi SAW yaitu Umar bin Khattab dalam pimpinan sebagai gaya beserta etik? Ya, Umar itu punya sifat pemberani dan tegas ya, yang paling banyak. Jadi ketika kamu menjadi pemimpin ya, ketika ini misalkan Rabi jadi ketua kelas, ini harus tegas dalam mengambil keputusan. Bahkan kita sudah ambil keputusan kan ada jadwal kelas bersih-bersih ya, mungkin ini kan keputusan kamu bersama. Ketika tidak jalankan, kamu harus menegur, harus berani ya. Karena apa? Ini kita beri contoh Umar ketika itu ya, menegur salah satu pegawai beliau yang ketika itu ada yang melakukan kesalahan, jadi langsung oleh Umar ditegur. Bahkan ketika dilaporkan orang lain pun, orang Yahudi pun, Umar itu mengambil pedangnya kemudian menggaris tulang itu lurus ya. Jadi ketika itu takutan karena apa? Sifat tegas Umar bin Khattab. Itu ya. Nah, kita melakukan refleksi anak-anak. Tolong nanti ya di buku kamu, buku itu ada tugas untuk ditandatangani orang tua, dikerjakan di rumah. Kemudian LKPD juga dikerjakan kerjanya. Dan jangan lupa ya belajar di rumah terus biar kamu bisa, karena sebentar lagi akan kita melaksanakan ulangan ya kan? Dan untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu indahnya kebersamaan, itu adalah di semester yang kedua nanti setelah ulangan. Cukup sekian hari ini, kita ucapkan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberi keberkahan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.